Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Cerita Misteri Pesugihan Kelelawar Ngepet. Mungkin karena pesugihan babi ngepet sudah banyak yang mengetahui, sehingga mudah dicurigai sepak terjangnya saat melakukan ngepet. Bayangkan saja jika malam-malam melihat babi berkeliaran di sekitar perumahan. Sebagian orang akan berpikir kalau itu adalah babi ngepet. Lain halnya jika ada yang melihat kelelawar atau tikus yang dianggap suatu pemandangan yang biasa dan tidak menimbulkan kecurigaan. Menurut spiritualis muda H. Aryam Kusnandi, pesugihan kelelawar ngepet memang masih tergolong baru, sebab selama ini masyarakat hanya mengenal pesugihan babi ngepet. Ritual yang dilakukan dalam pesugihan kelelawar ngepet hampir sama dengan ritual babi ngepet, bedanya hanya pada jenis binatangnya, terang Aryam. Lebih lanjut, Aryam menjelaskan pesugihan kelelawar ngepet saat ini tengah menjadi tren karena relatif leluasa bergerak dan tidak dicurigai masyarakat. Berbeda dengan babi, kelelawar bisa leluasa bergerak, terbang dari satu rumah ke rumah lainnya. Mungkin ini alasan utamanya mengapa banyak yang kemudian memilih nyupang kelelawar ngepet, bebernya. Sama seperti babi ngepet, maka ritual kelelawar ngepet juga harus dilakukan di Gunung Kawi. Sebagai gambaran, babi ngepet maupun kelelawar ngepet adalah jelmaan sosok manusia yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara pintas. Mereka terpikat perjanjian berupa hutang nyawa. Umumnya, pengorbanan yang diminta berasal dari orang yang mereka cintai, anak, orang tua, atau orang di sekitarnya yang memiliki hubungan darah. Dalam aksinya, pelaku babi ngepet akan dibantu oleh satu orang yang telah menyiapkan wadah berisi air, yang di tengah-tengahnya diletakkan lilin yang menyala. Orang kedua ini harus menjaga lilin agar tidak goyang apinya. Apabila api lilin sudah mulai goyang, artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya. Tugas si penjaga lilin adalah mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa. Babi ngepet biasanya mengambil uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di pintu lemari yang menjadi target buruan. Setelah mendapatkan uang pelaku, babi ngepet akan melepas jubah hitamnya dan kembali lagi menjadi manusia. Sementara harta buruan yang diambil akan berada di dalam jubah hitam yang baru dilepasnya. Namun jika penjaga lilin tidak selalu waspada dalam memperhatikan bara api lilin, bisa membahayakan pelaku pesugihan. Si babi akan mudah tertangkap oleh warga yang berjaga malam dan bisa berujung pada kematian. Nah, maraknya orang yang mengikuti ritual pesugihan kelelawar ngepet, beberapa warga sempat memergoki kemunculan kelelawar berbentuk aneh tersebut. Bahkan mulutnya seperti mulut babi, seperti yang ditangkap Lis, 50 tahun, warga dusun Komirean, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin dini hari. Warga meyakini kelelawar itu sebagai makhluk jadi-jadian. Munculnya dugaan makhluk jadi-jadian itu didasari adanya keanehan pada kelelawar tersebut, terutama warnanya, yakni oranye kombinasi hitam. Selain itu, bagian hidungnya juga dianggap mirip dengan hidung babi. Lis menangkap kelelawar berukuran bentang sekitar 25 cm itu saat masuk ke dalam rumahnya. Kelelawar itu masuk ke dalam rumah Lis sekitar pukul 00.30 dini hari. Saat itu kebetulan Lis belum tidur. Pedagang kambing itu sempat mengamati kelelawar yang terbang dari satu kamar ke kamar lainnya. Setelah yakin itu bukan kelelawar biasa, Lis lalu menanggalkan pakaiannya dan berusaha menangkapnya dengan sapu lidi sesuai petunjuk sesepuh yang pernah ditemuinya. Ketika saya tangkap kelelawar itu hinggap di tempat penyimpanan uang, saya pukul pakai sapu lidi sampai jatuh. Tapi waktu menangkap itu, saya telanjang bulat karena syarat dari sesepuh memang begitu, tutur Lis. Lis mengaku sangat yakin kelelawar itu makhluk jadi-jadian yang sengaja menyatroni harta bendanya. Karena itu dia bertekad untuk membiarkan kelelawar itu dalam sebuah toples tanpa diberi pakan.
Setidaknya hingga ada yang mau mengakui siapa pemilik makhluk jadi-jadian tersebut. Kecurigaan memang ada, tapi biarlah yang bersangkutan mengakui sendiri perbuatannya. Makanya kelelawar ini akan saya biarkan dalam toples tanpa diberi pakan sampai ada yang mau mengakui sebagai pemiliknya, tukas Lis. Kabar tertangkapnya kelelawar yang disebut warga dengan istilah pokok-pok itu langsung menyebar. Banyak warga berdatangan ke rumah Lis melihat dari dekat kelelawar tersebut. Di antaranya mengabadikan kelelawar itu dengan kamera dan video ponsel. Warga pun yakin itu kelelawar jadi-jadian. Kelelawar ini jelas makhluk jadi-jadian, ya seperti babi ngepet gitu. Tujuannya mencuri uang dan beras warga. Memang yang diambil bukan uang atau berasnya langsung, tapi saripati atau barokahnya, kata Yanto warga setempat. Sayangnya, setelah beberapa hari ditaruh dalam toples dan tidak diberi makan, kelelawar yang ditangkap Lis di Situbondo akhirnya mati. Lis kemudian memaku bangkai kelelawar itu di dinding rumahnya dan tetap menjadi tontonan warga. Tadi malam kelelawarnya mati, itu sekarang bangkainya saya paku di tembok rumah keponakan saya. Baunya mirip mayat orang, kata Lis kepada detik.com Rabu 21 Mei lalu. Namun menurut ahli Lembaga Pengetahuan Indonesia, Sigit Wantono, kelelawar itu burung biasa yang memiliki nama ilmiah, Carypaula picta. Ini memang agak jarang sekali ditemukan sekarang ini, jelas Sigit. Sigit menganggap wajar ketika masyarakat berpikiran kelelawar itu makhluk jadi-jadian karena memang sudah jarang terlihat atau masuk kategori hewan langka. Dalam kondisi gelap, kala kelelawar mencari mangsa, tentu sulit melihat warnanya. Kalau malam kita melihatnya kelelawar itu hitam saja. Kelelawar oranye ini pemakan serangga, terang Sigit. Kelelawar ini biasa tinggal di lipatan daun pisang yang masih muda atau di bangunan rumah yang masih tradisional, seperti di bangunan bambu. Kelelawar jenis ini tak bergerak dalam koloni besar, dia hanya bergerak dalam koloni kecil. Untuk itu, Sigit mengimbau agar masyarakat tak percaya dengan isu kelelawar jadi-jadian. Namun Haji Aryom justru membenarkan jika kelelawar yang ditangkap warga di Situbondo benar-benar hewan jadi-jadian. Ia pun menyarankan agar hewan itu jangan dilepas, karena takut nantinya akan mengulangi kembali perbuatannya. Silakan saja dilihat secara ilmiah sebagai kelelawar biasa, namun bagi mereka yang paham dunia gaib, dunia spiritual, pasti bisa melihatnya dengan mata batin, bukan mata telanjang, tegas Aryom. Bukan hanya di Situbondo, sebelumnya warga di Pasuruan, Jawa Timur juga dibuat heboh dengan penangkapan seekor kelelawar sepanjang 1 meter dengan berat hampir 2 kg. Kelelawar tersebut ditangkap Nasum, 32 tahun, di sebuah warung kecil miliknya yang berada di tepi pantai Dusun Sumur Licin, Desa Kedawang, Kecamatan Lekok, Pasuruan. Seperti biasa, istri saya membuka warung untuk berjualan makanan untuk para nelayan sehabis melaut. Namun saat akan membuka kotak uang, ada kelelawar besar. Istri saya meminta tolong, kata Nasum di rumahnya. Berbagai keanehan dirasakan warga seiring ditangkapnya kelelawar Selasa 14 Februari lalu. Selain itu, di kaki kelelawar terdapat sebuah cincin perak yang menandakan hewan peliharaan. Kalau kelelawar biasa makannya pepaya, pisang, atau jambu, kelelawar ini suka sama roti dan susu, jelas Nasum. Saat ini kelelawar tersebut oleh Nasum dicincang lehernya dan diikat di atas kayu. Warga meyakini hewan tersebut adalah pokok-pok atau hewan jadi-jadian yang selama ini mengambil uang milik warga. Beberapa bulan ini warga sering kehilangan, kata Rohman, salah seorang warga yang mengaku sering kehilangan uang secara misterius. Warga pun bersepakat akan terus mengurung kelelawar sampai pemiliknya mau datang menebus. Namun hingga saat ini belum ada warga yang mau mengakuinya. Kedepan akan semakin sering kelelawar jadi-jadian yang berhasil ditangkap warga, karena saya yakin jumlah pelaku pesugihan kelelawar ngepet akan semakin banyak, tegas Aryom. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah,
Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.